Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita bersyukur kembali Allah mengizinkan kita mengisi malam waktu ini dengan sholat isya berjamaah tadi. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang dirahmati Allah Ta'ala di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, malam hari ini kajian kitab Syekh Al-Mubayyad hafizahullah, yaitu kitab ensiklopedia akhir zaman, memasuki halaman 183 di bawah subjudul Tragedi Harrah. Jadi untuk mengingatkan kembali pembahasan berbagai peristiwa yang sudah berlalu ini, di dalam kitab ini justru bertolak dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diucapkan sebelum kejadian-kejadian ini berlangsung. Jadi justru dengan pendekatan seperti itu, kita dapat melihat bahwa kejadian-kejadian tersebut menjadi tasdiqun nubuwah, pembenaran terhadap nubuwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan salah satunya adalah tragedi Harrah ini, yang terjadi tahun 63 Hijriah. Ya. Kita lihat dalil pertama disampaikan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa anta ya Abu Dzar wa mautan yusibun nasa hatta yuqawwam al-baitu bil wasifi ya'ni al-qabr. Qultu ma kharallahu li wa rasuluhu aw qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala tasabbar. Qala kaifa anta wuju'an yusibun nasa hatta ta'tiya masjidaka fala tastati'a an tarji'a ila firashika wala tastati'a an taquma min firashika ila masjidika. Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam aw ma khara Allahu li wa rasuluhu. Qala alayka bil iffati thumma qala kaifa anta wa qatlan yusibun nasa hatta tughraqa hijaratu zaiti bid-dam. Qultu ma kharallahu li wa rasuluhu. Qala al-haqqu biman anta minhu. Qala qultu ya Rasulallahi afala akhudhu bisayfi fa'adriba bihi man fa'ala dhalik. Qala syaraqtal qawma idhan walakin udkhul baytaka. Qultu ya Rasulallahi fa in dukhila bayti. Qala in khashita ayyabharaka syu'a'us sayfi fa'alqi tarafa ridaika ala wajhika fayabu'a bi ismihi wa ismika fayakuna min ashabin nar. Abu Dzar
mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar, bagaimana jadinya keadaanmu, hai Abu Dzar, jikalau nanti orang-orang terserang wabah hingga mereka banyak yang mati, sampai-sampai sebuah rumah atau pekuburan dihargai dengan seorang budak. Maka Abu Dzar menjawab, Allah dan Rasulnya tidak memberikan pengetahuan yang jelas mengenai hal ini. Atau perawi ragu, Abu Dzar berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jadi ini nubuah pertama ini. Nabi mengatakan pada Abu Dzar, bagaimana kamu akan bersikap, bertindak ketika nanti muncul serangan wabah, sehingga banyak orang yang mati, sampai-sampai sebuah rumah dihargai dengan harga penjualan seorang budak. Ya, dan ini menunjukkan efek daripada wabah itu, sampai-sampai harga rumah menjadi turun dan menjadi seperti harga seorang budak. Karena harga budak dengan harga rumah jauh berbeda. Tapi efek daripada wabah itu menimbulkan kondisi seperti demikian. Jadi jawab Abu Dzar, Allah dan Rasulnya tidak memberikan pengetahuan yang jelas mengenai hal ini. Artinya Abu Dzar nggak tahu harus berbuat apa. Kalau memang datang masa wabah yang mematikan banyak orang itu. Maka Rasulullah bersabda, bersabarlah kalau musibah itu terjadi padamu. Ya, itu pesan pertama Nabi. Pesan berikutnya, kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, bagaimana jadinya jika orang-orang dilanda wabah kelaparan, sampai-sampai jika engkau datangi masjidmu, tetapi engkau tidak mampu pulang ke rumah. Dan jika engkau telah sampai di rumahmu, engkau pun tidak mampu lagi untuk pergi ke masjidmu. Lagi-lagi Abu Dzar menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya. Jadi nubuah yang kedua lewat perbincangan ini adalah akan terjadinya kondisi kelaparan sedemikian rupa sampai-sampai orang dari rumahnya menuju ke masjid, sampai di masjid tapi nggak sanggup lagi balik ke rumahnya. Atau sebaliknya, orang dari masjid sampai ke rumahnya tapi nggak bisa lagi pergi ke masjid, saking sudah lemahnya karena kelaparan. Ya. Jadi Nabi menggambarkan betapa dahsyatnya kelaparan yang akan menimpa suatu ketika nanti di depan, di masa depan. Nah, karena Nabi bertanya bagaimana sikapnya Abu Dzar kalau itu terjadi, Abu Dzar menjawab hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, maka Rasul mengatakan, hendaknya saat itu engkau tetap memperingatkan orang-orang agar tidak berbuat yang dilarang. Ya, maksudnya jangan karena sudah terdesak kelaparan, akhirnya melakukan katakanlah pencurian ya, makanan dari tetangga atau dari manapun begitu, dengan cara yang tidak dibenarkan, disyariatkan. Kemudian yang ketiga, Nabi bersabda lagi, bagaimana jadinya nanti jikalau peperangan menelan korban yang amat banyak sampai-sampai batu-batu tenggelam oleh darah, ya. Dan ternyata batu-batu yang dimaksud di sini adalah batu-batu yang ada di daerah Harrah, ya. Daerah Harrah ini suatu daerah di pinggir kota Madinah yang memang banyak batu-batuannya, begitu. Nah, jadi Nabi sudah memberi nubuah suatu ketika akan terjadi peperangan yang menelan korban yang sedemikian banyaknya sampai batu-batu di wilayah Harrah, salah satu wilayah pinggiran kota Madinah, itu tenggelam oleh darah, ya. Persis seperti bebatuan yang dilumuri minyak. Maka lagi-lagi Abu Dzar menjawab, aku tidak diberi pengetahuan oleh Allah dan Rasulnya, dan yang benar adalah apa yang dikabarkan oleh Rasulnya atas apa yang diterima dari Rabbnya. Kemudian Abu Dzar berkata lagi,
Ya Rasulullah, apakah aku nanti boleh mengangkat pedangku sehingga aku dapat memerangi orang yang berbuat demikian? Nah, ini menarik nih. Abu Dzar kan berpikir kalau memang nanti terjadi peperangan dan begitu banyak korban berjatuhan sampai-sampai batu-batu harrah menjadi basah dengan darah korban, ya tentunya Abu Dzar berpikir sederhana, apakah boleh aku nanti mengangkat senjata ya untuk membela diri tentunya, ya. Karena dia nggak tahu ini perang antara siapa dengan siapa, begitu. Apa jawab Rasul? Rasul menjawab, wah, kalau begitu engkau akan menyertai kaum tersebut dalam berbuat dosa, tetapi masuklah ke dalam rumahmu. Artinya Nabi melarang. Jadi jangan lantaran akan terjadi perang itu nanti di wilayah Harrah itu, kamu angkat senjata. Karena kalau kamu angkat senjata, sama saja kamu berpartisipasi dalam dosa. Ya, berarti di sini sudah mulai ada isyarat bahwa perang tersebut bukan perang yang gampang untuk bisa disimpulkan mana pihak yang benar, mana pihak yang batil. Ini fitnah. Ya, fitnah ini, perang ini. Jadi Nabi melarang dengan mengatakan, kalau demikian kamu angkat senjata, berarti engkau menyertai kaum tersebut dalam berbuat dosa. Maka kata Nabi, tetapi masuklah ke dalam rumahmu. Jadi sikap yang terbaik adalah masuk ke dalam rumah. Ya. Aku bertanya, Abu Dzar bertanya, apa yang harus aku perbuat jika mereka memasuki rumahku? Jadi oke lah masuk rumah. Tapi kalau ternyata yang memerangi itu masuk ke dalam rumah, apa yang mesti aku lakukan? Nabi menjawab, jika engkau merasa gentar, merasa takut, merasa khawatir menghadapi kilauan pedang, maka usapkanlah ujung selendangmu ke wajahmu. Jadi artinya tutuplah wajahmu dengan selendangmu, dengan sorbanmu. Ya. Maka dosa orang yang membunuhmu dan dosamu akan dia tanggung. Sehingga orang yang membunuhmu itu akan menjadi penghuni neraka. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Jadi ini hadis tentang 3 peristiwa di masa depan yang akan dialami, yang akan disaksikan oleh Abu Dzar. Tetapi yang terkait dengan tema tragedi Harrah tentunya adalah yang terakhir, yang ketiga. Yaitu munculnya peperangan yang menelan korban amat banyak, sampai-sampai batu-batu yang ada di daerah Harrah, salah satu pinggiran kota Madinah, tenggelam oleh darah. Persis seperti bebatuan yang dilumuri minyak. Ya. Nah, Syekh Mubayyad kemudian mengatakan, hadis ini mencakup berbagai berita tentang peristiwa yang terjadi di masa depan, sedangkan orang yang menjadi objeknya saat hadis ini diucapkan adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari redaksinya dapat diketahui bahwa penduduk Madinah akan mengalami kondisi ini. Hal ini sebagaimana yang banyak dijelaskan dalam berbagai riwayat. Jadi saya belum menjelaskan awal mula hadis ini ya. Jadi ini hadis ini diterima oleh Abu Dzar saat Abu Dzar sedang berjalan berdua Nabi, ya. Menurut satu riwayat naik kendaraan, menurut satu riwayat berjalan kaki, dan sedang melewati wilayah Madinah, begitu. Jadi jelas-jelas yang Nabi sedang tunjukkan bahwa ini kejadian-kejadian di masa depan yang terjadi di kota suci Madinah, begitu, ya. Secara jelas disebutkan bahwa tanda pertama kali disebutkan adalah kematian massal sampai pada batas rumah-rumah banyak yang kosong karena ditinggal mati oleh penghuninya, ya, efek dari wabah. Bahkan harga sebuah rumah menjadi sangat murah hingga menyamai harga seorang budak. Sebagaimana diketahui, harga sebuah rumah tentunya jauh lebih mahal
daripada harga seorang hamba budak, sebagus apapun budak tersebut. Ini menunjukkan bahwa saat itu kondisinya memang darurat, sampai-sampai banyak rumah menjadi kosong dan harganya pun menurun drastis hingga setara dengan harga budak. Tetapi kondisi ini akan segera berubah tidak lama kemudian. Pada sisi lain, pada saat itu memang seorang budak lebih bermanfaat daripada sebuah rumah. Semua fenomena ini menyampaikan kita pada sebuah kesimpulan bahwa memang pada saat itu wabah kematian benar-benar melanda kota Madinah hingga banyak korban yang tewas karenanya. Itu tanda yang pertama, ya. Dan ketika Abu Dzar bertanya apa yang dia harus kerjakan, dia cuma bilang dia nggak pernah tahu menahu dari Allah dan Rasulnya apa yang mesti dia kerjakan. Pesan Nabi cuma satu, tasabbaro, bersabarlah engkau, ya, kalau mengalami zaman peristiwa itu berlangsung. Tanda yang kedua mengisyaratkan akan terjadinya wabah kelaparan yang menyerang kota Madinah sehingga banyak penduduknya yang menderita busung lapar. Sampai-sampai untuk bergerak pun mereka tidak berkuasa karena begitu hebatnya penderitaan. Kami kira wabah seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah Madinah sepanjang yang kami dengar. Bahkan kelaparan yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab tidak separah yang digambarkan dalam hadis tersebut. Mengenai dua pertanda ini akan kami ulas selengkapnya dalam pembahasan terkait peristiwa masa depan yang terjadi di dunia. Dan memang kalau kita lihat di dalam kitab Syekh Mubayyad ini nanti ada bahasan khusus tentang kota Madinah dilanda kelaparan yang sangat dahsyat, ya. Nah, itu disebutkan terjadi justru setelah lewat fase kita sekarang ini. Jadi fase kita sekarang fase keempat perjalanan sejarah umat Islam, lalu diikuti dengan fase kelima yaitu masa kejayaan Islam, ya, khilafah tegak, ya. Nah, itu justru setelah khilafah tegak akan terjadi satu keadaan di mana kota Madinah itu ditinggalkan oleh banyak penduduknya dikarenakan, ya, terjadinya wabah kelaparan. Jadi belum terjadi. Jangankan Abu Dzar, ya kan, kita saja belum mengalami, ya, zaman tersebut. Makanya Syekh Mubayyad mengatakan sepanjang yang kami dengar wabah seperti itu belum pernah terjadi, ya, menimpa sejarah kota Madinah. Mengenai, ya, oke. Sedangkan pertanda yang ketiga mengisyaratkan akan adanya peperangan yang berkecamuk di daerah yang berbatu, sebuah tempat yang ada di pinggiran kota Madinah atau lebih dikenal dengan sebutan Harrah. Seolah-olah hadis ini mengindikasikan peristiwa itu terjadi pada masa Yazid bin Muawiyah berkuasa, yang mana dia membolehkan serdadunya, pasukannya yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah melakukan pembantaian di kota Madinah. At-Turbatshi berkata, daerah tersebut masuk dalam wilayah Harrah, tempat utusan Yazid, Muslim bin Uqbah melakukan pembantaian dan menodai kesucian tanah haram Rasulullah SAW, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka mendirikan pangkalan militer di Harrah bagian barat untuk kemudian melancarkan serangannya yang menodai tanah haram Madinah. Mereka merajalela di sana selama 3 hari, namun ada pula riwayat yang menyatakan selama 5 hari. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat lebih dalam peristiwa Harrah ini, salah satu buku yang saya rekomendasikan adalah buku ini, yakni buku Api Fitnah, ya. Buku ini di dalamnya menjelaskan fakta-fakta penting di balik tragedi berdarah generasi para sahabat, ya. Walaupun tahun 63 itu sudah lewat masa Khulafaur Rasyidin, tetapi masih ada sahabat-sahabat yang hidup, ya, menjadi saksi mata peristiwa Al-Harrah yang terjadi di Madinah.
Ya, walaupun pada masa itu sahabat-sahabat tersebut sudah senior, dalam arti sudah lanjut usia, ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Kemudian ada Said Al-Khudri, ya. Nah, mereka ini semua termasuk yang menyaksikan peristiwa Al-Harrah, ya. Jadi peristiwa ini bermula dari kasus di mana Muawiyah sebagai pengganti atau penerima jabatan khalifah dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dia setelah menerima posisi kekhalifahan itu, kemudian melakukan satu move di mana dia mengangkat putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah menjadi putra mahkota, begitu, ya. Dan ini jelas-jelas melanggar perjanjian yang dia janjikan ketika menerima jabatan khalifah dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi kan Hasan mengalah, dia tidak mau lagi ada pertumpahan darah antara intern umat Islam, sehingga dia mengalah, dia menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah. Tapi pada saat itu Hasan memberikan catatan, syarat-syarat. Syaratnya diantaranya, jika Muawiyah menjadi khalifah, lalu kemudian wafat, maka aku kalau masih hidup, Hasan, kekhalifahan itu kembali kepada Hasan, ya. Tapi jika Muawiyah sedang menjadi khalifah, Hasan wafat terlebih dahulu, maka Muawiyah punya kewajiban menyerahkan pengganti dirinya sebagai khalifah berikutnya kepada umat, ya. Jadi umat yang harus bermusyawarah dan bersepakat lalu membaiat penggantinya Muawiyah. Tapi Muawiyah setelah wafatnya Hasan melakukan satu langkah yang menunjukkan dia tidak memenuhi janjinya, ya. Dia malah melakukan sebuah tradisi baru, yaitu ngangkat putranya, anak kandungnya, sebagai putra mahkota dan mengharuskan wilayah demi wilayah, ya, mengakui Yazid sebagai putra mahkota, ya. Nah, hal ini ditentang oleh sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat tertentu. Di antaranya Abdullah bin Zubair di kota Mekah. Abdullah bin Zubair ini putranya Zubair ibnul Awam, ya. Dan Abdullah ini sedemikian rupa menentang, ya, sehingga dia punya banyak pengikut, ya. Dan akhirnya, ya, ketika terjadi pembantaian terhadap Husain bin Ali di wilayah Karbala, ya kan? Karbala ini kan peristiwanya terjadi di zaman kepemimpinan kekhalifahan Yazid, ya. Dan Yazid waktu itu membiarkan peristiwa itu terjadi. Memang Yazid tidak memerintahkan untuk membunuh Husain, tetapi dia tidak menggunakan kuasanya untuk mencegah pembantaian terhadap Husain di Karbala. Nah, ini makin memicu kemarahan dari Abdullah bin Zubair, sehingga Abdullah bin Zubair akhirnya dibaiat oleh banyak kaum muslimin dan menjadi khalifah, ya, khalifah yang tampil dan tentunya dianggap oleh Yazid sebagai merongrong, ya, kekhalifahan yang resmi. Padahal bagaimana bisa dikatakan kekhalifahan yang resmi kalau cara Yazid diangkatnya pun tidak dengan cara yang memenuhi janji yang sudah diucapkan oleh Muawiyah. Paham, ya? Ya. Dan di kota Madinah, termasuk kalangan mudanya yang rata-rata anak-anak sahabat,
Jadi mereka nggak ketemu dengan Nabi, tapi mereka putra-putra dari sahabat Nabi SAW. Mereka ini rata-rata termasuk yang menolak untuk mengakui Yazid sebagai khalifah. Dan mereka condong kepada Abdullah bin Zubair. Nah, sementara yang jadi wali kota Madinah itu keluarganya Bani Umayyah. Ya, keluarganya Yazid lah, ya. Nah, si wali kota Madinah ini kemudian dalam rangka meredam pemberontakan di Madinah, mengusulkan kepada pemuda-pemuda Madinah ini supaya datanglah ke Damaskus, jumpailah ya Yazid gitu, biar kalian tahu sendiri nih Yazid nih seperti apa orangnya. Jadi artinya Marwan tuh ingin meyakinkan mereka bahwa sikap mereka menentang Yazid itu salah. Karena Yazid ini orang baik, Yazid ini orang soleh, Yazid ini pemimpin yang memang beriman, bertakwa, begitu. Maka berangkatlah beberapa sosok-sosok pemuda-pemuda Madinah ini ke Damaskus. Ya. Tapi sebelum sampai bertemu dengan Yazid, mereka diterima oleh seseorang sebelum ketemu dengan Yazid. Nah, seseorang ini lagi-lagi meyakinkan mereka bahwa Yazid ini orang baik, orang soleh, begitu. Nah, setelah sekian hari, kalau nggak salah 10 hari mereka menginap di situ, barulah akhirnya Yazid menerima mereka. Dan ketika menerima, Yazid itu dalam keadaan sakit. Ya, kakinya itu ada sakit yang sedemikian rupa sampai digambarkan kalau seekor lalat nemplok di kakinya, dia bilang sakitnya itu seperti gunung menimpa kakinya, begitu. Nah, jadi dia menerima mereka dengan penampilan sedang sakit, ya. Dan kemudian Yazid ya berusaha untuk membujuk mereka dengan cara mereka dikasih banyak hadiah, begitu. Nah, kemudian pulanglah mereka. Sesampainya mereka di Madinah, ya, mereka rata-rata tidak percaya dengan Yazid. Ya, mereka memandang Yazid ini ya sebagaimana yang selama ini mereka pandang, ya, seorang yang tidak soleh, seorang yang tidak ke masjid. Ya, bahkan mereka punya informasi kalau Yazid ini minum khamr maksudnya, begitu. Nah, akhirnya mereka meneruskan penyebarluasan pandangan negatif kepada Yazid di tengah-tengah masyarakat Madinah. Tetapi ada tokoh-tokoh tertentu di Madinah yang ketika didatangi oleh pemuda-pemuda ini tetap berpendapat kita harus taat kepada khalifah. Di antaranya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, dan termasuk Muhammad bin Al-Hanafiyah atau Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Muhammad ini termasuk orang yang bahkan membantah pendapat pemuda-pemuda ini dengan mengatakan bahwa saya pernah ketemu langsung dengan Yazid di Damaskus dan saya dapati dia sholat 5 waktu di masjid. Saya dapati dia tidak minum khamr, begitu. Ya, jadi dia tidak percaya, ya kan? Nah, cuma pemuda-pemuda ini sudah luar biasa merasa kecewanya dengan Yazid, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Wali kota Madinah, ya, itu rumahnya dikepung, ya, karena wali kota Madinah ini kan Bani Umayyah, ya, dikepung dan kemudian diasingkan dari rakyat, ya, dan kemudian mereka disuruh untuk pergi ke pinggir kota Madinah, begitu. Nah, sementara laporan sampai kepada Yazid bahwa pemuda-pemuda ini ternyata tidak berubah pendapat, ya. Jadi walaupun sudah didatangkan ke Damaskus, ya, sudah ketemu langsung dengan Yazid, mereka tetap pada pendirian mereka, tidak percaya kepada Yazid dan memandang Yazid ini nggak layak menjadi khalifah, ya. Maka akhirnya Yazid mempersiapkan pasukan, ya, untuk
menaklukkan Madinah, ya. Dan jumlah pasukannya nggak main-main, Pak. 12.000 personel, ya. Dan awalnya, ya, coba saya lihat dulu nih catatan di sini. Awalnya yang ingin ditunjuk menjadi apa namanya, menjadi pimpinan dari pasukan ini, ya, itu seseorang yang bernama, sebentar. Ya, mulanya Yazid meminta Amr bin Sa'id memimpin pasukan, namun Amr menolak. Akhirnya pasukan Syam dipimpin oleh Muslim bin Uqbah al-Murri. Ya, jadi Muslim bin Uqbah al-Murri ini seorang yang berdarah dingin. Ya. Jadi artinya dia siap-siap saja, sekalipun harus membantai sesama Muslim, sekalipun harus menyerang kota suci Madinah, sekalipun di kota Madinah ada makam Nabi Muhammad SAW, ada Masjid Nabawi, masih banyak sahabat-sahabat yang sudah berusia lanjut hidup di situ, dia nggak peduli. Kalau memang perintahnya serang, serang. Kalau perintahnya bantai, bantai, begitu, ya. Nah, kemudian sebelum pasukan itu dikirim, Abdullah bin Ja'far menghadap Yazid dan minta kepada Yazid untuk bersikap lunak dan mengasihi penduduk Madinah. Ya. Demikian juga agar Yazid membatalkan pengiriman armada tempurnya kepada penduduk Madinah. Yang nampak dari penuturan sejarah, berkat permohonan Abdullah bin Ja'far tersebut, sikap Yazid agak melunak. Dia pun berkata kepada Abdullah bin Ja'far, "Aku kabulkan apa yang kau minta terkait penduduk Madinah. Sebagaimana yang kau saksikan, Ibnu Zubair telah mengumandangkan perang terhadap kami." Ibnu Zubair itu Abdullah bin Zubair yang di Mekah, ya. Makanya aku harus kirim pasukan. Aku akan kirim pasukan pertama dan aku perintahkan agar melewati jalan kota Madinah dan tidak memerangi mereka. Jika penduduk Madinah masih tetap berada di atas ketaatan, aku biarkan mereka dan akan melanjutkan menuju ke Mekah. Ya, jadi ceritanya pasukan ini nggak ada kaitan dengan Madinah gitu loh. Kaitannya ingin menaklukkan Mekah yang sudah dikuasai oleh Abdullah bin Zubair yang sudah menunjukkan sikap oposisinya. Tapi diharuskan lewat Madinah, jalurnya begitu, ya kan? Ya, memang iya sih. Dari Damaskus menuju ke Mekah bisa saja memang lewat Madinah dulu, karena posisi Madinah itu antara Damaskus dengan Mekah, kan? Begitu. Jadi kalau mereka taat, ya nggak akan diapa-apakan penduduk kota Mekah, Madinah. Namun jika tidak, aku akan perangi mereka. Nah, Abdullah bin Ja'far berkata, aku melihat ada sebuah harapan besar agar penduduk Madinah terhindar dari bahaya. Malam itu aku kembali ke rumah dan segera tulis surat kepada Ibnu Hanzalah dan selainnya. Ibnu Hanzalah ini salah satu pemuda Madinah yang mempersiapkan perlawanan kepada pasukan Syam kalau menyerang, ya. Nah, jadi Abdullah bin Ja'far mendengar Yazid melunak, dia segera kasih kabar kepada Ibnu Hanzalah. Di dalamnya aku kabarkan apa yang dikatakan Yazid kepadaku, yakni jangan hadang pasukan Syam jika mereka melintas. Kembali sam'an wa ta'atan, dengar dan taatlah. Sungguh tidak ada perkara yang lebih baik daripada persatuan. Akan tetapi penduduk Madinah menolaknya. Seraya berkata, pasukan itu tidak akan pernah masuk kepada kami selamanya. Artinya, kami akan hadapi pasukan itu. Ya, whatever the case, apapun yang terjadi, kami akan membela kota Madinah melawan pasukan Syam ini. Yazid bin Muawiyah menyiapkan sekitar 12.000 personel pasukan untuk menggempur penduduk Madinah. Dan dia merupakan jumlah yang sangat memadai guna meredam perlawanan mereka.
Saat pasukan dikumpulkan dan Muslim bin Uqbah sudah siap-siap bertolak ke Madinah, Yazid kasih pesan kepada si Muslim bin Uqbah ini, komandan. Ajaklah penduduk Madinah sebanyak 3 kali. Maksudnya ajaklah untuk taat kepada Yazid. Ya, sebanyak 3 kali. Jika mereka kembali kepada ketaatan, terimalah dan tahan diri kalian. Ya, kalau mereka mau taat, ya sudah. Nggak usah terjadi peperangan. Tapi bila tidak, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Bila engkau menang atas mereka, maka perbolehkan kota Madinah selama 3 hari, kemudian tahanlah diri kalian terhadap mereka. Bayangkan ya, maksudnya perbolehkanlah kota Madinah tuh, kalau menang, berhasil mengalahkan penduduk Madinah, kamu, wahai komandan dan pasukanmu, selama 3 hari boleh berbuat apa saja. Tapi setelah 3 hari, tahan diri. Gitu, ya kan? Ini kan sebuah arahan yang aneh kan. Masa seorang pemimpin muslim, khalifah, memerintahkan pasukan untuk menyerang kota suci Madinah, yang di dalamnya ada Masjid Nabawi, ada makam Nabi, ada sahabat-sahabat yang masih hidup, ya kan? Kalau berhasil mengalahkan mereka karena mereka nggak mau taat, boleh berbuat apa saja, seenaknya 3 hari. Begitu. Tapi jangan lebih, berhenti habis 3 hari, kata Yazid. Terus kata Yazid kepada si komandan ini, perhatikanlah Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain ini cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Husain bin Ali, ya, yang selamat dari peristiwa pembantaian di Karbala. Perhatikanlah Ali bin Al-Husain, jangan sakiti dia, berbuat baiklah kepadanya, dan hadirilah majelisnya, karena dia tidak ikut-ikutan dalam gerakan perlawanan mereka, para pemuda-pemuda Madinah itu. Tidak lupa Yazid mengingatkan, jika sudah selesai menunaikan tugas di Madinah, tugas berikutnya kepunglah Abdullah bin Zubair di kota Mekah. Gitu. Jadi bayangkan ya, satu pasukan isi 12 personil dikirim awalnya untuk siap-siap menyerang Madinah, kalau kota Madinah penduduknya tetap ngeyel. Dan sesudah itu ke kota Mekah, gitu kan. Jadi 2 kota suci diterang, gitu, ya kan. Ini kan nggak masuk akal. Ini pemimpin Muslim model mana yang seperti ini, ya? Nggak pernah bisa terbayangkan dalam sejarah sejak Nabi dan para khulafaur rasyidin, nggak ada ceritanya itu. Ya, 2 kota suci ini pernah dibayangkan untuk dikepung dan diserang, ya. Mendengar pasukan Syam sudah dipersiapkan, penduduk Madinah lebih memperketat pengepungan terhadap Bani Umayyah. Ya, masih ingat pengepungan ini maksudnya pengepungan yang jadi wali kota dengan keluarganya Bani Umayyah. Ya, bahkan mengancam akan membunuh mereka jika tidak mau memberikan sumpah dan janji untuk tidak mengkhianati penduduk Madinah, baik dengan membeberkan rahasia, membuka pintu-pintu masuk perbatasan kota Madinah, maupun bekerja sama dengan pasukan Syam menggempur kota Madinah. Ya, jadi wali kota dan keluarganya dan semua Bani Umayyah yang berkumpul di kepung itu diminta untuk ya bersumpah berjanji tidak akan mengkhianati penduduk Madinah. Ini kan pasukan kan datang nih, gitu. Kalau mereka berkhianat, maka mereka akan menghadapi resiko yang harus ditanggung. Tidak ada pilihan bagi Bani Umayyah melainkan tunduk dan mengikat janji terhadap tuntutan ahli Madinah. Hal itu agar mereka selamat, sebab yang berbicara saat itu bukan lagi akal sehat, namun kekuatan dan perasaan. Ya. Setelah diambil sumpah, keluarlah Bani Umayyah dari kota Madinah, yang diikuti oleh cemoohan orang-orang bodoh lagi rendah, hingga mereka sampai di Wadi Al-Qura. Ya, di suatu tempat, di suatu lembah namanya Wadi Al-Qura. Dalam perjalanan menuju kota Madinah, Muslim bin Uqbah dan pasukannya bertemu rombongan Bani Umayyah yang terusir menuju Syam. Muslim menghentikan mereka dan bertanya tentang kondisi kota Madinah. Rombongan itu tidak memberi jawaban apapun. Ya kenapa nggak memberi jawaban? Karena terikat janji kan. Janjinya nggak boleh ngebocorin.
apa-apa yang akan terjadi di kota Madinah. Muslim menghentikan mereka dan bertanya tentang kondisi kota Madinah. Rombongan itu tidak memberi jawaban apapun, sebab orang-orang Madinah telah mengambil janji mereka untuk tutup mulut dan tidak membuka rahasia keadaan Madinah, juga tidak membantu musuh, yaitu pasukan Syam. Lantaran semua tutup mulut dan tidak memberi jawaban, akhirnya Muslim bin Uqbah marah. Hingga kemudian Abdul Malik bin Marwan buka mulut terkait langkah yang harus ditempuh dalam berperang menghadapi penduduk Madinah. Jadi akhirnya ada yang bocorin juga, namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan menyarankan Muslim bin Uqbah masuk kota Madinah melalui arah timur, lalu bergerak ke selatan dan menghadapi orang-orang Madinah di sebuah tempat yang bernama Al-Harrah. Jadi bukan saja dia buka mulut, bahkan dia mengemukakan titik kelemahan peta kota Madinah itu adanya di mana. Sehingga kalau pasukan Syam itu masuk lewat titik kelemahan itu, potensi menang mengalahkan penduduk Madinah itu menjadi terbuka lebar. Abdul Malik menambahkan, saat itu matahari akan menyorotkan sinarnya ke senjata dan topi bajak pasukan Syam, hingga hal itu akan membuat orang-orang Madinah ketakutan. Selanjutnya medan perang akan berada dalam kekuasaan pasukan Syam, ya. Karena jumlahnya kan banyak, 12.000. Kalau mereka datang dari arah di mana di belakang mereka matahari, itu akan membuat tampilan mereka menjadi lebih dahsyat, ya kan? Glowing lah istilahnya gitu, ya kan? Bersinar gitu. Dan itu akan menimbulkan rasa takut pada penduduk Madinah. Pada hari Rabu, bulan Zulhijjah tahun 63 Hijriah, meletuslah perang yang sangat tragis ini. Muslim bin Uqbah mengarahkan pasukan berkudanya ke arah orang-orang Madinah hingga perang antar dua kubu berkecamuk dahsyat. Abdullah bin Hanzalah berhasil membuat pasukan berkuda pasukan Syam kocar-kacir dan mundur hingga sampai di depan Muslim. Namun keadaan menjadi berubah saat Muslim balik memukul mundur pasukan Abdullah bin Hanzalah. Sementara itu Al-Fadl bin Rabi'ah terus merangsek maju menuju panji pasukan Syam dan berhasil membunuh pemegang panjinya dengan keyakinan bahwa yang megang panji itu si Muslim bin Uqbah itu, si komandan. Padahal itu budaknya si Muslim. Jadi bukan si Muslim. Ya, namanya Rumi. Hingga kemudian panji itu baru diambil alih oleh Muslim sendiri dan terus dia membakar semangat pasukannya. Perubahan kondisi yang menyebabkan pasukan Madinah tersudut dan terpukul mundur tidak lepas dari pengaruh pengkhianatan Bani Al-Harithah yang membuka akses jalan bagi pasukan Syam. Yang demikian tatkala perang mencapai puncaknya, justru Bani Al-Harithah mengizinkan pasukan berkuda Syam menyelinap masuk melalui jalur daerah mereka. Hal itu terjadi berkat negosiasi yang dilakukan Marwan bin Al-Hakim sebelumnya. Jadi artinya ada dua pengkhianatan. Pengkhianatan pertama yang dilakukan si Abdul Malik bin Marwan tadi, bagian dari Bani Umayyah. Dan yang kedua, Bani Al-Harithah ini, ya, yang mengasih akses daerah mereka kalau bisa dimasuki pasukan Syam, ya ibaratnya pasukan Syam masuk ke dalam jantung kota Madinah dan tiba-tiba menjepit pasukan yang sedang membela kota Madinah, ya. Jadi yang satu dari belakang, yang satu dari depan. Tentu saja kemunculan tiba-tiba pasukan berkuda Syam di tengah-tengah kota Madinah lalu menyerang dari arah belakang membuat konsentrasi pasukan penduduk Madinah buyar dan kocar-kacir. Kondisi pun berubah radikal. Pasukan yang semula berapi-api menghadapi pasukan Muslim bin Uqbah dari arah depan, tiba-tiba berbalik khawatir menuju kota Madinah untuk menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka. Ya. Sikap penduduk Madinah tersebut bukan sesuatu yang aneh dan tercela. Siapapun dari pasukan personil, pasukan, dan sekuat apapun komitmen terhadap aturan keprajuritannya, jika merasa anak-anak dan keluarganya sudah dalam keadaan bahaya, pasti akan berusaha membela sekuat tenaga, kendati melanggar aturan yang telah dipegang bersama. Jadi artinya pasukan
yang membela kota Madinah ini menyadari bahwa pasukan Syam ini sudah mengepung mereka, maka mereka lebih baik mengutamakan keselamatan istri dan anak-anak mereka, yang berarti kocar-kacir ya pasukan ini. Hal ini yang juga mendorong Abdullah bin Hanzalah, Abdullah bin Muti, Yazid bin Hurmuz, dan Rabi'ah secara bersamaan terpaksa berbalik dan berusaha menutup akses masuk tempat pasukan berkuda Syam menyelinap. Sayangnya, berbaliknya komandan-komandan pasukan ini tanpa melalui koordinasi baik, meninggalkan celah lebar barisan depan di mana mereka menghadapi pasukan Muslim bin Uqbah. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh pasukan Syam. Mereka pun bergerak cepat masuk ke dalam kota Madinah dan berhasil mengalahkan pasukan penduduk Madinah. Bukan hanya itu, akibat kepanikan banyak dari pasukan penduduk Madinah yang terjatuh dalam parit yang mereka buat sebagai pertahanan, hingga yang gugur dalam parit jauh lebih banyak ketimbang yang terbunuh di medan perang. Jadi parit dibuat untuk musuh, malah menyebabkan sebagian pembela kota Madinah ini malah masuk ke dalam parit itu dan mati. Dalam perang tersebut, Al-Fadl bin Rabi'ah gugur, padahal jarak antara dirinya dengan Muslim sudah tinggal sekitar 10 hasta. 10 hasta itu ya hampir 10 meter lah ya. Jaraknya dekat sekali. Diikuti oleh Zaid bin Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi ada anaknya Abdurrahman bin Auf ikut di situ. Ibrahim bin Nu'aim al-Adawi, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, bergeraknya pasukan Syam ke dalam kota dan mundurnya penduduk Madinah menjadikan perlawanan sengit Abdullah bin Hanzalah, Abdullah bin Zaid, Muhammad bin Amr bin Hazm, dan pemuka-pemuka Madinah lainnya dapat dipatahkan dengan mudah. Akhirnya mereka semua gugur terbunuh. Perang pun usai dengan kemenangan pasukan Syam. Penduduk Madinah takluk dengan kekalahan yang menyakitkan. Tidak sedikit tokoh dan pemuka mereka yang menjadi korban terbunuh. Bahkan dalam perang ini terbunuh sejumlah sahabat, sebagaimana diungkapkan oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Ya, Sa'id bin Al-Musayyib ini tabi'in, beliau seorang ulama besar. Beliau berkata, telah terjadi fitnah pertama, yaitu pembunuhan Utsman bin Affan. Dan fitnah tidak menyisakan seorang pun dari sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian terjadi fitnah kedua, yaitu perang Al-Harrah. Dan dia tidak menyisakan seorang pun sahabat yang ikut di Hudaybiyah. Kemudian fitnah yang ketiga, dan ini belum selesai, ya, dan seterusnya. Tragisnya, pembunuhan merata di kalangan orang-orang Madinah, bahkan riwayat menyamakan mereka seperti burung onta yang disembelih di mana-mana, karena pasukan Syam menghabisi mereka di setiap tempat. Makanya Marwan bin Al-Hakam tidak dapat menyembunyikan penyesalannya terhadap kematian Abdullah bin Hanzalah, Muhammad bin Amr bin Hazm, Ibrahim bin Nu'aim an-Naham, dan selain mereka. Bahkan Marwan memuji dan menyebutkan sifat-sifat mulia yang karenanya mereka dikenal. Marwan ini wali kota ya Madinah. Ya, dia Bani Umayyah. Tapi karena kenalnya dia dengan warga Madinah, dia pun akhirnya menyesali ya bahwa ini harus terjadi, ya. Nah, yang lebih mengkhawatirkan adalah setelah penaklukan kota Madinah, ya, pasca kekalahan tragis yang menimpa pasukan Madinah, Muslim bin Uqbah, si komandan ini, memerintahkan pasukannya menjarah dan membiarkan kota Madinah selama 3 hari. Ya. Karena perang Al-Harrah terjadi di akhir bulan Zulhijjah tahun 63 Hijriah, 3 hari sebelum masuk bulan Muharram. Tidak terhitung kerusakan dan kerugian yang dihasilkan oleh pembiaran dan penjarahan tersebut. Ya, jadi na'udzubillah, benar-benar seolah-olah kayak masuk ke wilayah orang-orang kafir begitu, ya. Itu pun nggak boleh sebenarnya dalam syariat Islam. Sekalipun sebuah negeri kafir sudah berhasil ditaklukkan, nggak ada itu istilah pasukan Islam boleh menjarah seenaknya saja. Ya, jangankan 3 hari, sehari pun tidak boleh. Tapi ini terhadap sesama saudara Muslim dilakukanlah ya pembolehan, penjarahan dan lain sebagainya. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam beberapa riwayat ya kaum wanita muslimah itu diperkosa. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, jadi ini apa namanya peristiwa yang sangat menyakitkan yang sebenarnya sudah dinubuahkan oleh Nabi kita yang disampaikan khusus kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dan apa namanya
dalam realitasnya Abu Dzar itu seingat saya tidak hadir. Jadi dia memang sudah wafat kalau tidak salah ya. Jadi dia tidak menyaksikannya, tetapi riwayat ini sampai kepada umat Islam termasuk kita yang berjarak ribuan tahun dari Nabi Muhammad SAW. Demikianlah mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini menambah khazanah pemahaman kita mengenai fitnah-fitnah yang muncul khususnya setelah tahun 60-an Hijriah ya, di kalangan generasi awal yang sebagiannya termasuk para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan para tabi'in ya yang masih hidup waktu itu. Saya kira cukup untuk malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau komen, ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya menanyakan masalah pasukan dari Syam tadi ya. Ya. Pertanyaannya, apakah pasukan Islam itu juga dibantu oleh pasukan siapa gitu? Juga dibantu oleh apa? Apakah pasukan Syam dibantu oleh pasukan Inggris misalnya? Sehingga terlihat pasukan Islam itu sangat kuat sekali ya. Kemudian dibantu dengan peralatan-peralatannya. Mengingat pasukan Syam hari ini itu tidak kurang begitu kuat, Pak. Sehingga ketika sejarah dia seolah-olah dia kuat dan mampu mengalahkan pasukan Madinah, seolah-olah pikiran kita pasukan Syam sangat kuat sekali. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Begini, memang setelah Hasan bin Ali radhiyallahu an menyerahkan kekhalifahan, tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah, kan kita sudah bahas juga bahwa kejadian itu kemudian dikenal sebagai Amul Jamaah, tahun rekonsiliasi umat Islam. Begitu. Tadinya kan umat Islam terpecah. Ada yang mengikuti Muawiyah ya di wilayah Syam dan ada yang mengikuti Ali bin Abi Thalib dan kemudian Hasan ya di wilayah Irak ya di wilayah timur, termasuk Madinah, Mekah itu sebenarnya di bawah kepemimpinan Hasan yang tadinya di bawah kepemimpinan Ali ya kan. Tapi ini nggak bisa diabaikan kekuatan Muawiyah karena dia memimpin wilayah Syam yang relatif juga wilayah yang luas. Ya, sekarang kan Syam aja itu mencakup 4 negeri. Suriah, Lebanon, Palestina, dan Jordan. Begitu. Ya. Nah, begitu Hasan meletakkan jabatan kekhalifahan, diserahkan kepada Muawiyah, maka otomatis Muawiyah menjadi pimpinan umat yang disepakati semua. Sehingga dia punya wilayah yang begitu luas. Ya. Maka untuk dia menghimpun kekuatan 12.000 personel itu mudah sekali bagi dia. Gitu. Jadi kalau antum mendapatkan kesan pasukannya itu kuat, memang kuat pasukannya. Ya. Dan kita jangan lupa kota Madinah itu sudah tidak lagi menjadi ibu kota khilafah. Jadi waktu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kan Ali bin Abi Thalib sampai melakukan satu move, yaitu memindahkan ibu kota ke Kufah, ke Irak. Begitu. Akibatnya, Madinah maupun Mekah menjadi 2 kota suci yang notabene
tidak memiliki akses kepada khalifah, ya, sebagaimana waktu tadinya khalifah masih menjadikan Madinah sebagai ibu kota. Itulah sebabnya Muawiyah di satu sisi punya kemampuan mengkonsolidasi kekuatan, dan dalam hal ini bukan Muawiyah ya, Yazid ya anaknya, ya kan, yang melanjutkan Muawiyah. Dia dengan mudah bisa mengakses personil. Sementara di kota Madinah dan Mekah ini, ya mereka hanya bisa mengandalkan yang ada di kota Madinah untuk Madinah, yang ada di kota Mekah untuk kota Mekah. Karena mereka tidak punya akses kepada pusat pemerintahan, istilahnya begitu. Jadi nggak perlu pakai bantuan Inggris atau luar, tidak ada. Umat Islam ketika itu sudah merupakan suatu entitas yang memiliki kekuatan tersendiri, begitu. Jelas ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, ada Hafiz? Ada lagi? Silakan, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita cukupkan untuk malam hari ini dengan harapan semoga yang sedikit kita pelajari ini menambah wawasan pemahaman kita mengenai sejarah umat ini, ya, yang memang tidak melulu dengan tinta emas ya, tapi juga ada kepahitan-kepahitan yang harus kita akui telah terjadi. Dan sekali lagi saya ingatkan, fase yang dialami dalam tragedi Harrah ini fase sesudah fase ideal kepemimpinan umat Islam. Fase kepemimpinan umat Islam yang ideal itu kan fase nubuah yang langsung Nabi Muhammad SAW memimpin, dan fase khilafah ala minhajin nubuah yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Sementara tragedi Harrah ini memang terjadi di fase ketiga, fase mulkan adon, fase raja-raja yang menggigit ya. Karenanya sudah kelihatan sekali perbedaannya antara masa keemasan nubuah dan khilafah ala minhajin nubuah dengan fase yang sekalipun umat Islam masih berjaya, tapi sudah ada konflik-konflik internal yang sangat dahsyat yang terjadi ya. Sebagai pelajaran buat kita, benarlah sabda Nabi yang mengatakan alaikum bisunnati wasunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaihim bin nawajiz ya. Hendaknya kalian ikuti sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang mengikuti petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah ini dengan gigi geraham kalian. Nggak ada Nabi menyebutkan ikuti sunnah mulkan adhan, raja-raja yang menggigit, nggak ada ya. Makanya sekali lagi kita harus secara adil menilai perjalanan sejarah umat Islam ini ya. Apa-apa yang terjadi di zaman nubuah, khilafah ala minhajin nubuah, memang itu era yang ideal. Tetapi yang terjadi selanjutnya itu era umat Islam secara de facto, de jure masih memimpin, masih berjaya, tetapi nggak bisa dipungkiri itu era yang memang mengandung problem-problem juga gitu, sehingga nggak bisa dikatakan ideal ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.